4, 3, 2, 1, go! LJSA garis bawah chapter 185. Hei ikan-ikan kecil. Cepat katakan siapa yang membunuh adik seguru kami. Jika kalian mengatakannya, kami akan membunuh kalian tanpa siksaan sedikitpun. Ucap iblis putih dengan sombong. Tian Lei tersenyum tipis ketika mendengar ini. Kalian berdua majulah. Ucap Tian Lei dan kedua saudaranya mengangguk. Kaisar Perang dan Xiao Bai segera terbang dengan cepat untuk naik dan mendekati kedua sosok mengerikan di atas langit. Ketika keduanya naik, seluruh tetua mulai berterbangan untuk menyusul. Melihat hal ini, Tian Lei mengangkat tangannya untuk menghentikan para tetua. Para tetua, jangan khawatir. Kalian tidak usah ikut campur. Jika kalian ikut campur, itu hanya akan memberikan korban jiwa saja. Ucap Tian Lei dan semuanya menghela nafas dengan pasrah bersyukur mengangguk. Ketika melihat Kaisar Perang dan Xiao Bai yang telah berada tak jauh di depan mereka, iblis putih dengan sombong menatap dan mulai berkata, "Oh, jadi kalian memutuskan untuk melawan?" Ucap iblis putih meremehkan. Dengan wajah serius, Kaisar Perang segera membalas, "Kami akan membunuh kalian di sini." Iblis putih tersenyum remeh. "Hahaha, membunuh kami? Hanya dengan Sovereign bintang 1. Kaisar Perang tampak kesal sampai hidungnya berkedut. Dirinya menyipitkan matanya. "Xiao Bai, tak perlu berlama-lama lagi. Ayo serang." Ucapnya dengan marah dan Xiao Bai mengangguk. Kaisar Perang dan Xiao Bai dengan cepat melesat ke arah iblis hitam dan iblis putih. "Aku hadapi yang rambut merah, kau hadapi yang rambut putih," ujar iblis putih dan segera melesat menuju ke arah Kaisar Perang. Bang! Keduanya beradu serangan pergelangan tangan dan tampaknya tak ada dampak berarti di antara keduanya. Iblis putih tersenyum. "Kau lumayan juga," ucapnya dan segera menendang perut Kaisar Perang. Kaisar Perang yang menyadari itu segera menyilangkan kedua tangannya dan menahan serangan itu. Buak! Kaisar Perang ditendang jauh ke udara dan dirinya segera berhenti untuk menatap iblis putih. "Sialan, hanya dengan tendangan ini saja aku hampir cedera berat," gumam Kaisar Perang. "Tak ada pilihan lain. Tombak guntur ungu. Singa guntur ungu. Bang!" Guntur ungu menyambar Kaisar Perang dari langit dan membentuk sebuah tombak ungu di tangannya serta singa guntur ungu yang besar mulai memadat di belakangnya. Singa guntur ungu. Perubahan zirah singa guntur ungu. Setelah kata ini terucap, singa guntur ungu mulai pecah dan berlahan membentuk sebuah zirah yang sangat kuat yang secara alami terbentuk dari guntur ungu. Zirah singa guntur ungu kemudian mulai pecah juga dan bergerak untuk membungkus tubuh Kaisar Perang. Setelah semua bagian zirah telah terpasang sempurna, kekuatan dari Kaisar Perang meningkat beberapa kali lipat. Iblis putih menyipit dan tersenyum. "Haha, kekuatan itu mungkin hebat. Tapi, dengan itu kau hanya bisa bersaing dengan Sovereign bintang 3. Itu masih berbeda jauh denganku," ucapnya dan melesat ke arah Kaisar Perang. Kaisar Perang dengan cepat mengangkat tombaknya dan mulai menyerang iblis putih. Tombak naga guntur ungu. Seekor naga guntur ungu mulai terkondensasi dan akhirnya bergerak menyerang iblis putih. Iblis putih tersenyum dan sebuah energi iblis putih melapisi tangan kanannya. Tapak yang pembunuh dewa.
Iblis putih memajukan telapak tangannya dan energi iblis putih mulai memadat lalu membentuk sebuah telapak tangan putih raksasa. Bang! Kekuatan keduanya saling bertabrakan dan akhirnya kaisar perang terdorong puluhan meter ke belakang. Adegan ini membuat semua orang menelan ludahnya karena bagaimanapun kekuatan dari kaisar perang sangatlah kuat dan dirinya kalah dalam adu serangan yang pertama. Jika itu mereka, mungkin mereka sudah terbantai dalam satu serangan tadi. Apakah itu serangan terkuatmu? Iblis putih mendengus dengan sombong dan membuat hidung kaisar perang berkedut karena kesal. Sementara itu, iblis hitam dan Xiao Bai saat ini juga sedang beradu pukulan di atas langit. Jika aku tidak salah, seharusnya kau adalah hewan buas yang bertransformasi, bukan? Iblis hitam berkata dengan datar ketika dirinya masih membuat Xiao Bai kewalahan dalam adu pukulan. Bukan urusanmu. Xiao Bai mengamuk dan mengeluarkan aura dingin yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Ratusan paku es mulai terbentuk di langit dan segera menyerang iblis hitam secara membabi buta. Serangan ini meskipun terbilang lemah bagi iblis hitam, tapi sangatlah menjengkelkan karena bagaikan ribuan anak panah yang tak ada habisnya. Karena dirinya sudah lumayan kesal, iblis hitam mengeluarkan aura iblis hitam dari dalam tubuhnya. Aura hitam ini segera menyapu bersih semua paku es yang dibentuk oleh Xiao Bai dan segera mendorong Xiao Bai untuk mundur. Ketika mengambil langkah mundur, tubuh Xiao Bai menguapkan kekuatan roh dan roh dari Dewa Serigala Putih segera muncul di belakangnya. Dengan matanya yang telah berubah menjadi merah dan ada simbol mahkota emas di dahinya, kekuatan Xiao Bai meningkat dengan cepat bahkan melebihi kaisar perang. Xiao Bai dengan kejam menatap iblis hitam yang menatapnya dengan dingin dan memajukan kedua tangannya sebelum dirinya berteriak dengan keras. Roh Dewa Serigala Putih, serang! Roh Dewa Serigala Putih yang ada di belakang tubuh Xiao Bai segera membuat gerakan ketika menerima perintah dari tuannya. Roh Dewa Serigala Putih segera berlari di udara dengan ganas menyapu angin yang berhembus. Melihat adegan ini, iblis hitam tampak tersenyum dingin. Menarik, gumamnya dan mengangkat tangan kanannya. Energi gelap mulai berkumpul di tangan kanannya dan perlahan mulai memberikan kekayaan pada energi gelap. Tapak Yin Pembunuh Dewa. Tapak tangan hitam yang sangat mengerikan terbentuk dan segera berhadapan dengan roh Dewa Serigala Putih. Bang! Huek! Tepat saat keduanya beradu di udara, ledakan dahsyat terjadi dan melukai roh Dewa Serigala Putih. Hal ini pun membuat luka dalam di tubuh Xiao Bai dan Xiao Bai segera memuntahkan darah. Di saat melihat adegan ini, Tian Lei menggeleng pelan dengan senyuman. Tampaknya sudah cukup. Gumamnya dan dia segera menjentikkan jarinya. Tek! Saat jentikan jari terdengar, ada dua portal ruang yang terbentuk. Masing-masing mereka berada di belakang Kaisar Perang dan Xiao Bai. Dalam satu tarikan nafas, kedua sosok yang telah kalah ini segera ditelan masuk oleh portal dan berpindah di belakang Tian Lei. Bagaimana rasanya? Tian Lei bertanya pelan. Kaisar Perang menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya dengan kesal. Mereka sangat kuat. Tapi, jika aku bisa menembus Sovereign Bintang 4, aku takkan kalah dari mereka. Tian Lei melirik Xiao Bai yang hanya diam untuk menahan luka dalam. Xiao Bai, apakah melukai roh Dewa Serigala Putih dengan serius? Xiao Bai menggeleng. Tidak terlalu parah,
hanya memerlukan beberapa waktu mungkin akan segera sembuh. Aku hanya belum bergabung sepenuhnya dengan roh ini. Jika aku telah bergabung secara utuh, kultivasiku akan meningkat dengan cepat seperti manusia jenius kebanyakan. Bahkan, kemungkinan diriku akan mendapatkan suatu warisan. Ucapnya. Tian Lei mengangguk. Baguslah. Kalau begitu, kau harus menjaganya dengan baik. Tian Lei yang semulanya duduk bersila segera berdiri. Sekarang, aku akan memperlihatkan bagaimana kekuatan seorang sovereign yang sebenarnya. Ucap Tian Lei dan melesat dengan cepat ke arah iblis hitam dan iblis putih. Maaf kalau chapter yang ini mungkin sedikit tidak memuaskan, karena jujur sulit membuat pertarungan 2 vs 2 dalam satu waktu. Kematian iblis hitam dan iblis putih. Melihat sosok Tian Lei melesat ke arah mereka, iblis putih mengeluarkan raut wajah sombong dan meremehkan Tian Lei. Cih, bocah sepertimu juga ingin menghadapi kami. Ucapnya dengan sombong. Bang! Tepat pada saat ia selesai berkata dengan sombong, sebuah kerikil menembak ke arahnya dan hampir mengenai kepalanya. Tian Lei menatap iblis putih dengan dingin. Berbeda dengan mereka, aku tidak suka basa-basi. Ucapnya. Mendengar Tian Lei yang tampaknya sama sekali tidak peduli dengan mereka membuat iblis putih marah besar. Dirinya mengepal erat dan meninju ke arah Tian Lei di depan sana. Bajingan sombong. Melihat sosok berambut putih yang menyerang ke arahnya, Tian Lei segera mengeluarkan tatapan dingin. Perlahan, aura di tubuhnya mulai meningkat dan dalam satu tarikan nafas ada jejak cahaya di matanya. Amukan energi 9 surga. Gerbang ketujuh, terbuka. Tian Lei meluapkan energi spiritual yang sangat besar hingga akhirnya cahaya ungu menembus langit yang cerah. Hal ini membuat gelombang angin yang kencang berhembus ke sekitarnya dan menghempaskan iblis putih. Ketika pilar ungu menghilang, kekuatan di dalam tubuh Tian Lei segera meningkat drastis. Iblis putih dan iblis hitam menatap Tian Lei dengan tegang. Kultivasi anak ini adalah sovereign. Dan dengan aura yang terasa ini, dirinya bisa bersaing dengan sovereign bintang 5 dengan mudah. Ucap iblis putih dengan wajahnya yang suram. Anak ini tampaknya sangat misterius. Kita harus segera membunuhnya sebelum ada kartu tersembunyi lainnya yang ia gunakan. Ujar iblis hitam dan iblis putih segera mengangguk. Kedua sosok ini melesat ke arah Tian Lei dan melakukan serangan dari jarak dekat. Iblis putih mengeluarkan sebuah tombak merah dan iblis hitam memegang 2 pedang di kedua tangannya. Kedua sosok ini segera melawan Tian Lei menggunakan senjata masing-masing dan Tian Lei mengeluarkan pedang langit naga lava untuk melawan. Ketiga sosok menari di udara dengan senjata yang kuat. Senjata yang berbenturan segera mengeluarkan suara dentingan yang kuat. Semua sosok di daratan menatap pertarungan yang sangat cepat bagaikan pertarungan antara bayangan di langit. Tebasan 2 iblis. Iblis hitam segera mengeluarkan serangan dari kedua senjata di tangannya dan mengarahkan itu untuk menyerang Tian Lei. Naga lava. Tian Lei menembakkan gelombang lava dari pedangnya dan memadatkan sesosok naga lava yang mengarah ke tebasan pedang. Bang! Kedua serangan berbenturan dan menyebabkan ledakan di langit. Gelombang iblis membeku. Cahaya dingin keluar dari ujung tombak milik iblis putih dan menyerang punggung Tian Lei. Tian Lei dengan sigap melirik dan mengarahkan telapak tangannya ke arah serangan tersebut.
3. Asal mula ruang. Perisai pusaran ruang. Sebuah pusaran ruang yang hebat segera menelan gelombang energi dingin dari tombak iblis putih dengan lahap. Melihat hal ini, mata iblis putih tampak tegang. Bagaimana mungkin kau bisa menggunakan hukum ruang untuk bertahan? Bukankah itu keahlian penguasa agung? Tian Lei meliriknya dengan dingin dan menembakkan gelombang petir hitam ke arah iblis putih. Pengetahuanmu terlalu dangkal. Bang! Iblis putih dengan mudah bisa menahan serangan tersebut dan segera melesat ke arah Tian Lei. Di arah yang berlawanan, iblis hitam juga melesat ke arah Tian Lei untuk menyerang. Tapak Yin pembunuh dewa. Tapak yang pembunuh dewa. Kedua sosok memajukan telapak tangannya ke arah Tian Lei dan masing-masing mengeluarkan telapak tangan raksasa berwarna hitam dan putih. Saat kedua telapak tangan ini hampir mengurungnya, Tian Lei mengeluarkan tatapan dingin sebelum dirinya tersenyum. Bang! Kakak! Kaisar Perang dan Xiao Bai segera berteriak keras dengan wajah yang panik setelah melihat Tian Lei terkurung di antara kedua telapak tangan yang bersatu di langit. Tepat saat semua wajah di bawah menjadi tegang dan kedua sosok di langit tampak percaya diri dengan kemenangannya, cahaya biru segera keluar dari telapak tangan yang perlahan retak. Kerak! Retakan pada kedua telapak tangan yang saling menggenggam perlahan dimulai dengan retakan kecil dan akhirnya menjadi semakin besar. Bang! Tapak Yin dan Yang yang mengurung Tian Lei segera pecah menjadi kepingan-kepingan energi spiritual hitam dan putih. Gur! Ketika masih ada yang menghalangi pandangan ke arah Tian Lei, semua sosok bisa mendengar suara geraman mengerikan dari sosok yang ada di dalam asap. Perlahan, semua sosok dapat melihat seberkas cahaya biru dan pada akhirnya mereka dapat menyaksikan sosok naga biru yang sangat mendominasi di atas langit. Naga biru menelan langit. Serang iblis hitam dan serahkan iblis putih padaku. Tian Lei segera memberikan perintah ketika sosoknya dan naga biru terlihat oleh semua orang. Roar! Naga biru meraung keras ketika mendengar perintah dari tuannya. Dengan cepat, naga biru segera terbang di langit dan pergi ke arah iblis putih yang menatapnya dengan tegang. Sementara itu, Tian Lei mengangkat tangannya ke atas langit dan membuat langit mengeluarkan cahaya emas yang luas. 9 pilar penjara dewa. 5 pilar menghantam daratan. Sebuah pilar emas raksasa segera keluar dari langit dan dengan cepat jatuh ke arah iblis hitam. Bang! 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 Ketika pilar pertama telah jatuh dan menyusahkan iblis hitam untuk menahan tekanannya, 4 pilar yang lainnya menyusul dan secara brutal menghantam pilar pertama untuk menambah beban serangan. Iblis hitam terdorong ke daratan dan menghantam bangunan dari kediaman para murid dalam. Lubang yang sangat besar terbentuk di tengah-tengah kota, karena tak bisa menahan pijakan dari kaki iblis hitam di atasnya. Melihat iblis hitam yang kesulitan dengan 5 pilar emas, Tian Lei mengeluarkan senyuman. Dia mengangkat tangannya satu kali lagi dan memanggil pilar yang ke-6. Hanya dengan tangan kanannya, Tian Lei memegang permukaan pilar dan memegangnya layaknya tongkat biasa. Dengan kecepatan yang luar biasa, Tian Lei melesat ke puncak pilar yang menduduki iblis hitam lalu dengan kejam ia segera menghantam puncak dari pilar. Bang! Dengan satu hantaman itu, iblis hitam dapat merasakan beban yang sangat berat di atasnya semakin bertambah dan lubang di bawahnya semakin dalam.
Ketika melihat sosok ini masih bertahan, Tian Lei tersenyum. Ternyata kau cukup hebat dalam menahan beban ya. Bang! 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 Seperti anak kecil yang nakal pada temannya, Tian Lei seperti orang gila menghantam puncak pilar beberapa kali sehingga membuat iblis hitam tak tahan lagi. Bang! Kekuatan penuh dari Tian Lei dalam mengayunkan pilar segera mendarat di pilar dan iblis hitam telah terkubur di dalam tanah karenanya. Ketika ini telah selesai, keenam pilar segera menghilang dan Tian Lei pergi meninggalkan tempat tersebut. Di atas langit area yang lain, naga biru dan iblis putih bertarung dengan sengit. Ketika keduanya sedang dalam ketegangan pertarungan, Tian Lei tiba-tiba muncul di belakang iblis putih. Dengan cepat dirinya mengangkat kaki kanannya dan menendang punggung dari iblis putih. Bang! Iblis putih menghancurkan beberapa kediman setelah dirinya ditendang dengan kuat oleh Tian Lei hingga akhirnya menghantam daratan. Gubrak! Iblis putih menendang reruntuhan bangunan yang menimpanya dan segera berdiri untuk mendongak ke langit. Bajingan ini ternyata kuat. Giginya menggertak keras ketika mengungkapkan kekesalannya. Bang! Lubang besar yang dibuat oleh iblis hitam saat menahan kelima pilar segera mengeluarkan ledakan dari dalam. Lalu, di atas udara sesosok keluar dari dalam lubang dengan luka yang cukup parah. Iblis hitam. Iblis putih berkata dengan tegang ketika melihat keadaan dari rekannya yang tampak menyedihkan. Tian Lei tersenyum. Oh! Ternyata kau belum mati. Iblis hitam yang selalunya tampak tenang dalam menghadapi setiap keadaan yang ada di depannya sekarang menggertakkan giginya dengan kesal saat melihat ke arah Tian Lei. Iblis putih. Bersiaplah. Kita akan menggunakan itu. Ucap iblis hitam dan mulai membuat segel tangan. Iblis putih mengangguk dan ikut membuat segel tangan yang berbeda. Segel tangan Dewa Yin dan Yang. Keduanya berucap serentak dan memancarkan aura hitam dan putih yang menembus langit. Ketika kedua aura ini sudah menembus langit, langit kemudian berubah menjadi gelap secara luas. Secara samar, muncul sosok mengerikan yang sangat besar di belakang Tian Lei. Saat sosok ini muncul, Tian Lei menggerakkan tangannya dan menghilangkan roh naga biru di dekatnya karena jika keluar lebih lama, energi spiritualnya akan cepat habis. Sosok raksasa yang terlihat samar menggerakkan kedua tangannya dan menyerang Tian Lei dari kedua arah. Tian Lei tersenyum dan mulai membentuk segel tangannya. 3 asal mula ruang. Memisahkan ruang. Bang! Ketika kedua tangan raksasa ini bergerak dengan cepat untuk menyegel Tian Lei, secara ajaib keduanya yang seharusnya bersatu untuk melakukan penyegelan menjadi tidak bisa bersatu, seolah telah berada di dalam ruang yang berbeda. Kedua sosok di bawah menegang saat melihat ini. Bagaimana mungkin? Iblis putih tak percaya dengan yang dilihatnya. Kekuatan ini bisa membunuh Sovereign bintang 7. Bagaimana dia bisa menahannya? Sudah kubilang, pengetahuan kalian terlalu dangkal. Ucapnya dan dengan cepat mengangkat tangannya. Sebuah teratai merah darah segera terbentuk. Ini adalah bentuk terakhir dari teratai penghancur, gabungan dari 9 teratai. Tian Lei dengan cepat menerbangkan teratai raksasa di tangannya dan membuatnya bergerak ke tengah-tengah tubuh raksasa. Bang! Ledakan yang luar biasa dahsyat terjadi dan menghilangkan sosok raksasa di langit.
Kedua sosok di bawah memuntahkan seteguk darah akibat dari kerusakan yang disebabkan oleh Tian Lei. Tian Lei dengan cepat melesat ke arah dua sosok yang masih lemah dan berdiri di depan mereka. Ia kembali mengeluarkan pedang langit naga lava dan mengarahkannya pada mereka berdua. Katakan, bagaimana dengan situasi lingkaran surgawi saat ini? Ucapnya dengan serius. Hah? Mengapa kami harus memberitahumu? Lagi pula, apa hubungan situasi lingkaran surgawi dengan bocah sepertimu? Iblis putih masih berlaku sombong. Tian Lei tersenyum samar dan mengayunkan pedang besarnya hingga membuat kepala iblis putih terpisah dari tubuhnya. Dia mengarahkan pedangnya ke sosok terakhir. Katakan, hahaha. Bahkan jika aku mati, aku takkan membiarkanmu hidup. Ucap iblis hitam dan energi spiritual di dalam dantiannya tampak tidak normal. Melihat hal ini, Tian Lei segera menjauh dari tempat tersebut hingga akhirnya tubuh iblis hitam meledak dengan dahsyat. Duar. Ledakan yang dahsyat ini meratakan 2/3 dari seluruh kawasan kediaman para murid. Ledakan dengan area yang besar ini juga memberikan sedikit luka pada tangan Tian Lei yang terlambat pergi melalui ruang. Tapi, luka kecil ini hanyalah hal kecil dan mampu ia sembuhkan dalam hitungan detik. Tian Lei melayang di udara dan meraih 2 benih darah yang melayang di udara. Kenapa hatiku rasanya sangat gelisah? Apakah mereka baik-baik saja di sana? Ucap Tian Lei saat dirinya mengangkat pandangannya dan menatap kejauhan di langit. Menuju benua tengah. Setelah selesai berurusan dengan iblis hitam dan iblis putih, Sekte Naga Biru melakukan perbaikan besar-besaran untuk kediaman murid dalam. Murid-murid yang mengetahui bahwa yang menyelamatkan nyawa mereka adalah Tian Lei segera memuji dan memuja Tian Lei sebagai pahlawan juga sebagai panutan mereka di Sekte Naga Biru. Berita menyebar luas dengan cepat. Setiap kekuatan besar yang berdiri di seluruh wilayah reruntuhan kuno mendapatkan berita tentang Tian Lei yang berhasil mengalahkan 2 Sovereign bintang 6. Ada yang menyesalkan keputusan untuk mundur dan tidak membantu saat Tian Lei membunuh Mo Wei. Ada juga yang berusaha keras untuk maju dan memberikan hadiah pertemanan pada Tian Lei. Di saat yang lain gempar dengan berita ini, Tian Lei telah melakukan pelatihan tertutup untuk mengokohkan kultivasinya dan meracik pil peningkatan potensi untuk Tian Huang. Dirinya sadar bahwa energi di wilayah reruntuhan kuno ini tak bisa meningkatkan kultivasinya dan dia segera pergi ke kolam hewan buas kuno untuk melakukan pelatihan. Sementara dirinya akan larut dalam pelatihan yang panjang, Tian Lei telah memberikan perintah pada Kaisar Perang dan Xiao Bai untuk mengawal Ning'er pulang serta mengawal kedua keluarga yang akan pindah ke wilayah reruntuhan kuno. Keluarga Tian yang dianggap kecil menjadi keluarga utama Istana Kaisar Perang dan keluarga Xie menjadi keluarga suci Sekte Naga Biru. Hal ini membuat setiap kekuatan gempar dan segera melakukan langkah kedua untuk mendekati Tian Lei. Masing-masing menyediakan hadiah baik itu berupa sumber daya ataupun senjata pusaka tingkat tinggi untuk diberikan pada keluarga Tian sebagai ucapan selamat. Dalam sekejap, waktu cepat berlalu dan tanpa disadari bahwa telah terlewat 6 bulan sejak Tian Lei menjadi pahlawan untuk Sekte Naga Biru. Berkat dari benih darah yang ia dapat, Tian Lei akhirnya dapat menembus Sovereign bintang 3 puncak dengan mudah. Di dalam sebuah kediaman megah dalam Istana Kaisar Perang, tampak seorang pria parubaya yang sekilas mirip dengan Tian Lei.
Di depan pria parubaya tersebut, Tian Lei berdiri dengan serius dan memperhatikan jalan meditasi ayahnya dengan seksama. "Seharusnya sekarang," gumam Tian Lei dengan matanya yang sedikit menyipit. Bang! Seperti yang diharapkan dari kata-katanya, Tian Huang mendapatkan kesuksesan besar dalam penyempurnaan pil peningkatan potensi dan meluapkan gelombang energi spiritual yang amat kuat. Ketika gelombang energi spiritual diperbesar, kultivasi Tian Huang segera menerobos masuk ke ranah immortal. Tubuhnya yang tua dan penampilannya yang tua segera berubah menjadi muda. Tubuhnya perlahan memiliki otot yang kuat dan wajahnya tampak kembali lebih muda. Tian Huang membuka matanya perlahan dan raut wajahnya berubah menjadi sangat senang. "Layer, pil yang kau berikan sangatlah luar biasa. Aku yang hanya Mahayana bintang 2 bisa langsung menerobos immortal, bahkan inti spiritualku terbentuk secara alami saat proses peningkatan," ucapnya dengan semangat. Tian Lei mengangguk dan tersenyum. "Dengan ini aku bisa tenang saat melanjutkan perjalananku ke tingkat yang lebih tinggi," ucapnya. Tian Huang menghela nafasnya dan memejam. "Tampaknya aku akan sendiri lagi setelah bersama denganmu selama ini," ucapnya dan berdiri di dekat Tian Lei. Mendengar hal ini, ada jejak kesedihan di dalam tatapan Tian Lei yang hampir mengeluarkan air mata. Ia segera berlutut di belakang Tian Huang dan memajukan kedua tangannya dengan tundukan kepala. "Ayah, anakmu yang tidak berbakti ini memiliki tugas penting yang harus dilakukan di benua tengah. Aku berjanji akan segera kembali," ucapnya. Tian Huang menghela nafasnya dan melirik anaknya di belakang. "Layer, ayah tahu, dan ayah sadar. Seekor burung takkan bisa terbang dengan baik di atas langit ketika dia dikurung dengan manja di sangkarnya. Dan ayah tak memiliki kemampuan untuk melarangmu pergi," ucapnya dengan air mata yang menetes. Sementara itu, di kejauhan, di dalam wilayah lingkaran surgawi, genderang perang telah lama dimulai dan semua yang mengarah keluar dari wilayah lingkaran surgawi telah diblokir oleh klan darah untuk mencegah informasi bocor keluar. Kekuatan-kekuatan besar yang berdiri di wilayah kuno yang tak mau tunduk di bawah klan darah telah dihancurkan. Dan ada beberapa kekuatan yang secara terpaksa bersedia melayani klan darah, termasuk 3 sekte besar. Di wilayah 5 klan kuno, lautan api membakar beberapa kota, tanda-tanda kehidupan telah menghilang, bahkan tak ada yang tersisa dari 5 klan darah. Semua kultivator elit yang ada di 5 klan kuno telah binasa, bahkan anak-anak pun menjadi bagian dalam kekejaman perang mengerikan ini. Di puncak Gunung Dewa Es, sesosok mayat cantik dengan luka-luka yang mengerikan terlihat membeku. Dia adalah Dewi Teratai Putih yang telah menghadapi 3 Tianzun sekaligus. Karena mengetahui bahwa dirinya akan menjadi incaran klan darah, Dewi Teratai Putih mengambil tindakan untuk mengasingkan diri dan menjauhkan diri dari Sekte Es Agung di wilayah Songjian. Tindakan ini ia lakukan untuk menghindari kehancuran dari Sekte Es Agung. Ya, walaupun ia tahu bahwa ini hanyalah pencegahan sementara. Di puncak Gunung Tianyun, tampak sosok orang tua dengan pakaian serba putih sedang berkultivasi di tempat yang sakral. Orang tua ini adalah sosok yang sangat dihormati oleh semua ahli di seluruh benua tengah, terutama wilayah lingkaran surgawi. Dia adalah yang mendapatkan berkah hukum aliran waktu dan seseorang yang mendapatkan gelar sebagai Dewa Peramal, Xuanming Xiangshen.
Dewa peramal sejak 3 tahun yang lalu telah mendapatkan sebuah petunjuk ramalan dari masa depan benua Xuanwu. Setelah mendapatkan petunjuk ini, Dewa peramal segera memutuskan untuk menutup diri dan melakukan ramalan dengan teknik ramalan jalan surgawi yang telah dipelajarinya selama ratusan tahun. Setelah 3 tahun ini, Xuanming Xiangshen akhirnya mulai membuka matanya perlahan. Dirinya menatap ke arah sebuah bintang ungu yang bersinar terang dari arah benua barat. Setelah 3 tahun, akhirnya aku menemukan ramalan yang jelas. Dia adalah pemuda yang baik hati, meskipun mendapatkan kehilangan besar dalam hatinya, tapi dirinya dapat mengendalikan diri dan memutuskan untuk tetap maju demi kehidupan seluruh manusia. Tepat setelah orang tua ini bergumam, sosok pemuda berusia 17 tahun dengan kultivasi Xiantian bintang 2 segera mendobrak pintu gerbang. Guru. Guru. Wajah pemuda yang cukup tampan ini sangat panik ketika dia memanggil sosok gurunya yang sudah dalam pandangannya. Xuanming Xiangshen menyipitkan matanya dengan serius. Ada apa? Guru. Para iblis itu datang ke sini dan bilang akan membunuh guru. Ayo kita cepat pergi dari sini, ucapnya dengan cemas. Xuanming Xiangshen tersenyum samar. Haha, ada sekitar 14 juta cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kemenangan. Pada akhirnya hanya ada satu cara untuk bisa berhasil. Dalam salah satu cara itu, aku melarikan diri denganmu, tapi pada akhirnya dunia berhasil dikuasai Raja Iblis. Tapi, ketika aku membiarkanmu untuk pergi sendiri, masih ada harapan untuk meraih kemenangan, ucapnya dengan bijak. Hahaha. Xuanming Xiangshen, kau benar-benar memiliki kata-kata yang penuh kebijaksanaan. Jika bukan karena perintah Patriark Klan, aku tak tega untuk membunuhmu. Ketika suara serak ini terdengar, Xuanming Xiangshen dan muridnya mendongak ke atas dan dapat melihat bahwa ada 7 orang yang telah mengepungnya. Oh, ternyata kalian telah datang, ucapnya dan mengangkat tangan kanannya. Xuanming Xiangshen membuka telapak tangannya dan membuka sebuah portal ruang. Dia dengan cepat mendorong murid tercintanya masuk ke dalam portal dan sedikit melambatkan waktu. Muridku, 1 tahun lagi kau akan bertemu dengan penyelamat dalam ramalan. Ketika istrinya telah masuk dalam krisis hidup dan mati, katakan padanya bahwa setiap masalah akan ada solusinya. Katakan padanya untuk terus maju dan mengakhiri perang untuk menciptakan kedamaian dunia. Ketika perang selesai dan dirinya larut dalam kesedihan, katakan padanya bahwa dirinya harus menuju dunia atas dan berusaha mencari pil kehidupan dan juga pil penyatu jiwa. Dengan begitu, istrinya akan terselamatkan. Xuanming Xiangshen mengeluarkan senyuman hangat. Muridku yang kucintai, mungkin ini adalah perpisahan kita, ucapnya dan segera menutup portal ruang. Tianzun pertama yang baru menatap Xuanming Xiangshen dengan tatapan dingin. Kukira kau akan melarikan diri. Padahal, jika kau melarikan diri, kau bisa saja selamat, ucapnya. Xuanming Xiangshen mengangkat kepalanya dengan tatapan dingin. Klan darah, pada akhirnya kalian memulai rencana kalian ya. Hahaha. Memang layak dianggap sebagai dewa peramal, kau bahkan telah menebaknya. Tianzun kedua tertawa dengan sombong. Dengarkan aku, ini adalah kali terakhir aku memberikan bantuan pada manusia. Walau sebenarnya kalian hanya fisiknya saja yang manusia,
Dalam perang terakhir, Raja Iblis akan kewalahan menghadapi Sang Penyelamat. Ketika itu terjadi, kalian semua hanya akan menjadi asupan untuk meningkatkan kekuatannya. Ucap Xuanming Xiangshen. Xuanming Xiangshen, berhenti bicara karena kami harus segera melapor. Us. Semua Tianzun melepaskan aura kultivasi masing-masing yang sangat kuat dan disusul oleh aura kultivasi Xuanming Xiangshen yang telah mencapai penguasa agung bintang 8. Bahkan jika aku mati, orang tua ini akan memberikan luka dalam untuk kalian. Sementara itu, beberapa hari kemudian, Tian Lei bersama dengan ketiga sosok yang akan menemaninya serta orang-orang yang akan mengantar kepergian mereka berdiri di depan pintu portal ruang milik Sekte Naga Biru. Tian Lei mengangkat pandangannya ke langit. Benua Tengah Aku Kembali. Season 2, Chapter 1. 1 tahun kemudian. Tian Lei berdiri di puncak sebuah bukit dan menatap sebuah kota besar yang megah yang terletak tak jauh dari tempatnya berada. Ini sudah 1 tahun sejak dirinya meninggalkan benua barat dan pergi ke benua tengah untuk meningkat lebih jauh lagi. Tapi, 9 bulan yang lalu, saat mereka hampir mencapai wilayah Xibian, ada sebuah badai kekosongan yang menghadang perjalanan mereka. Dengan keahlian memisahkan ruang dari 3 kekuatan asal mula ruang, Tian Lei mendekati badai ruang lalu memisahkan ruangnya beserta badai kekosongan dengan jalur aliran ruang yang masih normal. Dalam hal ini, Ninger dan yang lainnya berhasil melalui badai dengan selamat dan mungkin saja berhasil mendarat di wilayah Xibian dengan selamat. Sementara Tian Lei, dirinya terseret oleh badai kekosongan yang menakutkan yang bisa saja merenggut nyawanya. Tapi, dengan keberuntungan yang besar, dirinya akhirnya mendarat di suatu tempat di wilayah Dongbu, salah satu dari 5 wilayah besar di benua tengah. Untuk memastikan bahwa Ninger dan yang lainnya tak mendarat di wilayah Dongbu juga, Tian Lei akhirnya memutuskan untuk berkeliling di wilayah Dongbu terlebih dahulu sebelum dirinya mencari mereka di wilayah Xibian. Tapi, saat berusaha mencari informasi keberadaan mereka di suatu kota yang sangat megah, Tian Lei tak sengaja menyinggung Tuan Muda dari Istana Bulan Gelap, bahkan melukainya dengan parah. Di wilayah Dongbu ini, banyak sekali sekte besar yang berdiri dengan kekuatan yang menyamai Sekte Naga Biru, atau bahkan melebihi Sekte Naga Biru. Tapi, kekuatan terbesar di wilayah Dongbu ini dipegang oleh Istana Bulan Gelap dengan kekuatan pemimpinnya adalah Sovereign Bintang 7. Karena hal ini, Tian Lei terus dikejar oleh orang-orang dari Istana Bulan Gelap dan itu menghambat kultivasinya hingga akhirnya dalam 9 bulan ini, dirinya hanya mampu meningkat ke Sovereign Bintang 5. Meskipun sebenarnya ini adalah normal bagi orang kebanyakan, bahkan ini sudah dianggap jenius, tapi kecepatan ini sangatlah kurang, mengingat bahwa Tian Lei telah berada di puncak Sovereign Bintang 3 saat keberangkatannya. Walaupun dirinya telah dikejar selama hampir 1 tahun ini, tapi Tian Lei sama sekali tidak menunjukkan akan mengambil tindakan untuk membalas Istana Bulan Gelap. Ini karena dirinya teringat dengan perang yang mungkin saja akan sangat mengerikan nantinya. Dengan begini, dirinya pasti memerlukan sekutu sebanyak mungkin dan sekuat mungkin. Oleh karena itu, Tian Lei memutuskan untuk membiarkan Istana Bulan Gelap agar bisa menjadi salah satu sekutu nantinya. Lagi pula, dirinya akan segera meninggalkan wilayah Dongbu dan akan menuju wilayah Xibian.
Wilayah Sibian meskipun lebih lemah dari wilayah Dongbu, tapi Istana Bulan Gelap takkan berani untuk mengambil tindakan di wilayah tersebut. Dengan begitu, Tianlei akan menjalani kehidupan yang lebih tenang lagi. Kota ini adalah yang terakhir. Setelah mengetahui mereka tak berada di sini, aku akan segera menuju wilayah Sibian. Tianlei berucap dan segera melesat ke arah gerbang kota. Setelah melewati antrian di depan gerbang kota yang cukup ramai, Tianlei akhirnya masuk dan segera bergerak ke arah gedung tinggi yang dapat ia lihat di gerbang. Gedung itu adalah gedung pengumpul informasi. Hampir semua kota di benua tengah ini memiliki gedung pengumpul informasi. Ini biasanya sangatlah laris karena tak sedikit kultivator baru yang mengunjungi kota-kota berbeda dan pastinya akan mulai mendapatkan informasi terlebih dahulu. Tianlei memasuki gedung dan dapat melihat seorang gadis cantik dengan pakaian seksi yang terbuka. Tianlei berjalan perlahan dan menghampiri pelayan yang ia lihat tadi. "Adik tampan, apakah perlu sesuatu dari kakak?" Gadis pelayan ini berkedip untuk menggoda Tianlei. Tianlei mengangguk dan mengeluarkan 3 lembar kertas khusus yang di permukaannya memuat lukisan 3 wajah yang sedang ia cari. "Aku sedang mencari keberadaan mereka, atau apakah kalian pernah melihat mereka bertiga mendarat di kota ini atau di sekitar sini?" Tianlei segera menuju poin yang akan ia ambil. Gadis pelayan itu segera mengambil 3 kertas di atas meja dan mendekatkannya ke wajahnya. Aku tidak pernah melihat mereka. Kami memiliki data seluruh orang yang mendarat di kota ini, tapi sama sekali tidak pernah mendapatkan data tentang 3 orang ini." Gadis pelayan menggeleng kecil ketika berbicara. Dirinya menyingkirkan 3 kertas dari pandangannya dan beralih menatap Tianlei. "Walau aku tidak mengenal orang-orang ini, tapi aku sangat mengenal wajahmu. Kau adalah orang yang sedang diburu oleh Istana Bulan Gelap, bukan?" Tianlei tidak menjawab pertanyaan itu dan segera mengambil 3 kertas yang dipegang pelayan dan segera mengeluarkan sekantong uang. "Jika tidak mengetahui keberadaan mereka, kalau begitu aku pergi dulu," ucap Tianlei dan berbalik pergi dari tempat tersebut. Di jalan yang sepi, Tianlei berjalan perlahan lalu melihat ke arah langit. Sepertinya mereka telah mendarat dengan selamat di wilayah Sibian. Dengan begini, aku bisa tenang untuk pergi ke wilayah Sibian, ucap Tianlei. Tepat saat dirinya berjalan di tempat yang sepi, Tianlei dapat merasakan kehadiran beberapa sosok di ranah Xiantian yang sedang bersembunyi di bangunan sekitarnya. Dan benar saja, dalam beberapa tarikan nafas, semua sosok berjubah hitam keluar dan dengan senjata berupa pedang pendek, mereka segera melakukan gerakan untuk membunuh Tianlei. Bang! Tapi, tepat saat mereka akan menyentuh tubuh Tianlei dengan pedang pendek, mereka satu persatu berubah menjadi genangan darah, bahkan tanpa adanya gerakan dari Tianlei. Tianlei melirik ke belakang untuk melihat genangan darah di jalanan. Istana Bulan Gelap tampaknya sangatlah menurun. Sudah tahu bahwa mereka tidak berhasil membunuhku dengan orang-orang ini. Tapi mereka masih saja mengirim ranah Xiantian untuk membunuhku. Benar-benar bodoh. Setelah berurusan dengan orang-orang tadi, Tianlei terus berjalan untuk menuju ke armada kapal dimensi untuk pergi ke wilayah Sibian. Dirinya sebenarnya bisa saja pergi dengan membuka aliran ruang untuk dirinya sendiri, tapi itu cukup melelahkan. Dan untuk sampai ke wilayah Sibian,
bukan hanya butuh waktu sehari 2 hari, ini butuh waktu sekitar 20-an hari. Daripada harus mengeluarkan banyak tenaga untuk melakukan perjalanan yang melelahkan, akan lebih baik untuknya pergi dengan armada kapal dimensi walau akan mengurangi beberapa uangnya. Di armada kapal dimensi kota Yang, Tianlei dapat melihat keadaan yang sangat ramai. Tampaknya ini bukanlah waktu yang tepat, tapi dirinya tak bisa menunda waktu lagi. Dia harus segera menemukan ketiga orang itu karena mereka belum sepenuhnya sanggup untuk bertahan di benua tengah ini. Tianlei dengan cepat melewati kerumunan dan segera pergi ke meja administrasi untuk membeli tempat untuknya di dalam kapal dimensi nantinya. Setelah melakukan transaksi yang cukup menguras uang, Tianlei akhirnya selesai pergi ke kamarnya untuk beristirahat dalam perjalanannya. Chapter 2. Dalam beberapa jam, setelah pihak armada kapal dimensi telah menyelesaikan semua pendaftaran tempat atas kapal yang ditumpangi oleh Tianlei, kapal dimensi yang satu ini akhirnya segera berangkat dan masuk ke dalam portal besar di langit. Aliran ruang yang sangat besar dan stabil dilalui oleh kapal kayu besar yang bergerak dengan energi spiritual yang besar. Tianlei yang duduk bersila di atas tempat tidurnya melihat keluar jendela dan dapat melihat garis-garis cantik terang yang mengalir bagai arus air di dalam kekosongan yang cukup gelap. Dirinya tersenyum sambil memejam setelah menyaksikan ini. Sudah beberapa tahun aku tidak menaiki benda ini. Dan ini benar-benar jauh lebih stabil daripada milik Sekte Naga Biru. Sudah pasti yang membuatnya adalah seorang penguasa agung. Dalam keheningan ini, Tianlei melihat ke arah pintu lalu menghela nafasnya. Lebih baik berkumpul dengan yang lainnya dan menyaksikan indahnya aliran ruang. Ucapnya lagi dan keluar dari ruangannya. Jal asterisk kecil, berani sekali kau tidak menurutiku. Percaya atau tidak, aku akan membantai keluarga Chen. Liu Bai. Jangan menggertak orang lain, jika keluarga Liu memang bisa membantai kami, kenapa kami bisa bangkit kembali dari kebangkrutan? Ketika Tianlei berjalan di koridor, Tianlei dapat mendengar suara gaduh antara seorang pemuda dengan seorang gadis di dalam ruangan. Setelah berhenti sejenak saat mendengar pertengkaran ini, Tianlei menggeleng dan kembali berjalan. Gubrak. Tapi, ketika Tianlei baru berjalan beberapa langkah, pintu ruangan tempat dua suara yang gaduh tadi didobrak dari dalam. Tianlei berbalik untuk melihat dan dapat melihat seorang gadis cantik berambut hitam dengan hiasan bunga di rambutnya dan matanya hijau sejernih giok. Gaun yang dikenakan oleh gadis ini tampak mewah, tapi bagian atasnya telah robek bahkan hampir menunjukkan keindahan tubuh atasnya. Gadis ini berlari dengan cepat ke arah Tianlei dengan raut wajah panik dan air mata yang mengalir. Tuan, tolong aku Tuan. Ada seseorang yang mesum sedang mengejarku dan akan melecehkanku. Gadis itu berucap dengan panik ketika bersembunyi di belakang Tianlei. Tianlei melirik dengan dingin. Kenapa aku harus membantumu? Belum sempat pertanyaannya dibalas oleh gadis kecil yang bersembunyi di belakangnya, seseorang segera berteriak dengan amarah. Jal asterisk sialan. Berani sekali kau menolakku. Seorang pemuda yang lumayan tampan dengan kisaran umur 29 tahun muncul di koridor dengan raut wajah yang marah. Dia adalah Liu Bai, nama yang baru saja didengar oleh Tianlei dari pertengkaran di dalam ruangan. Dirinya melirik tangan gadis kecil yang menggandeng tangan Tianlei saat bersembunyi di belakang Tianlei.
Dia lalu menatap Tian Lei dengan dingin. "Bocah, siapa kau?" ucapnya dengan dingin. Tian Lei menggeleng. "Aku tak ada hubungannya dengan urusan kalian," ucapnya. Liu Bai tersenyum dingin secara samar. "Oh, berarti hanya sampah yang kebetulan lewat. Kalau begitu patahkan tangan yang dipegang oleh Chen Feier dan kau boleh pergi," ucapnya dengan sombong. Tian Lei yang sebelumnya memejam dengan tenang perlahan mulai membuka matanya dan menatap Liu Bai dengan dingin. "Apakah kau serius?" Liu Bai tersenyum sombong dan mengangguk. "Aku tak pernah bercanda." Tian Lei menarik napas perlahan dan mulai menggenggam sebuah kerikil kecil di tangan kanannya yang ia keluarkan dari cincin penyimpanannya. Ini adalah senjata rahasia Tian Lei dalam menghadapi orang-orang kecil yang tak tahu diri. Bang! Kerikil di tangan Tian Lei dengan cepat ditembakkan dan mengenai wajah Liu Bai hingga bengkak. "Aku sebelumnya tak ingin menambah banyak musuh karena aku masih memerlukan kekuatan. Tapi, tampaknya aku tak boleh terlalu lembut pada pembawa masalah," ucapnya dengan dingin. Liu Bai bereaksi dengan lambat, dirinya memegang pipinya yang bengkak dan segera marah karenanya. "Bajingan!" Liu Bai menggertakkan giginya saat menggeram marah. "Semuanya, serang bajingan ini!" Liu Bai menunjuk ke arah Tian Lei dengan amarah besar dan beberapa sosok di sekitarnya segera mengangguk. "Baik." Semua orang mendengar perintah atasannya segera mengangguk dan melesat untuk melayangkan tinju ke arah Tian Lei. Tian Lei menatap semuanya dengan dingin dan mulai mengangkat telapak tangannya. Pusaran ruang. Tian Lei bergumam dan beberapa pusaran ruang terbentuk dan langsung melahap semua sosok di udara. Ketika beberapa sosok menghilang, keheningan datang di koridor terutama setelah Liu Bai dan gadis di belakang Tian Lei tercengang. "Ah, apa-apaan itu?" gumam Liu Bai yang masih bingung dengan penyebab menghilangnya semua anak buahnya. Sementara itu, gadis kecil di belakang Tian Lei menatap Tian Lei dengan takjub. "Dia luar biasa," ucapnya dalam hati dengan mata yang berbinar-binar. Episode sebelumnya. Season 2, Chapter 1. Episode berikutnya. Chapter 3.